nggak pernah banyak pantangan. Karena tugas pengobatan itu bukan banyak mantang, tapi menyelesaikan masalahnya. Contohnya, umpama got depan itu tersumbat, ya kan? Sudah got itu tersumbat, tapi tidak diambil sumbatannya itu, sudah banjir. Nah akhirnya banjir ini kenapa banjir? Karena tersumbat. Nah kita cuma larang, jangan buang air, jangan buang sampah di atas, nanti tambah banjir kan gitu. Tapi sumbatannya nggak dilepas, kan banjir nggak? Kan banjir terus. Iya. Nah penyakit juga sama, kalau nggak diselesaikan masalahnya ini, cuma dilarang makan ini, ya nggak selesai. Yang ada kita tambah rusak, tambah kurus, tambah parah. Iya. Kita kan berobat pengen nyari sehat kan? Iya. Nah, umpama datang sehat, jangan sampai kita berobat malah tambah parah. Nah ini yang hati-hati. Zaman sekarang Iya. banyak berobat bukan sembuh tambah parah, ini banyak sekali sekarang ini. Banyak. Ya. Fotokopinya. Ya kalau yang Malaysia agak putihan. Karena make up aja itu. Ya. Putihnya karena make up. Yang sakit siapa? Ini saya sama istri Pak. Dua-duanya. Iya. Udah berapa lama? 4 bulan. Kalau suami 4 bulan, kalau saya mah kalau asam lambung itu kan udah lama. Cuman kalau udah ini apa namanya? Kalau udah makan obat ya hilang udah begitu. Ya. Ntar kalau Ya. udah Yang lama dirasakan nggak- apa? Jadi kalau sekarang Sembuh. ini kan tadinya saya terus kena tipes, Ya. habis ini sakit saya tipes. Kena terus tipes itu gimana? Panas tinggi? panas, terus Ya. tulang udah nyeri, Ya. gitu kan udah lidah udah pahit, udah Ya. putih gitu Ya, kan. ya. Terus kepala apa? Berat. Iya agak pusing Ya. Oh gitu. ya. Kalau Ya. emang dari dulu saya Ya. tipes gitu. Ya, ya, ya. Jadi sekarang tuh hati sakit, Ya. itu kayak ditusuk-tusuk begitu. Ya. Jadi Tapi nyampe kalau ke sudah- belakang sini ya. gitu. Kalau sudah buang angin ringan kan? Ya kalau bertahap ya begitu, Lah ya langsung ringan. agak ringan. Iya, tahan atau buang angin itu ringan. Ya. Itu memang banyak gas yang numpuk di usus besar. Jadi kalau makanya kenapa pas bertahap itu atau buang angin itu langsung ringan, karena itu kalau sudah numpuk di usus besar kan usus besar seperti ditiup seperti balon. Nah kulitnya menipis itu yang bikin nyeri. Tapi kalau ada juga banyak yang diponis batu empedu juga, ya tapi bukan itu. Iya. Kalau Iya. masnya yang dirasakan? Kalau saya Apa ya ini pokoknya sebelah sini panasnya panas apa kalinya kali gitu ya. Geli, kata Iya, dia. gitu. Ya, Ini seperti geremeng-geremeng gitu. Iya, udah gitu. Tadi naik mobil aja nyeri-nyeran ini kayaknya kumat. Iya. Iya. Di waktu tuh enak Ya, kayak terus sebelahnya kesini ke kaki. ke kaki Lemes, jadi sini. saya juga Ya, badannya lemes. pada Ya. lemes Oh, gitu. kayak Iya. nyerang gitu apa lemah apa jantung. Iya, terus sampai sempoyongan enggak? Enggak sih. Enggak kan? Cuma- Pandangan juga buram enggak kan? Enggak. Ya, Udah gitu apa namanya? Napas tuh agak susah. ya agak susah ya. Terus tenaga Iya, ada, Iya. kagetan gitu. Ya, Sering udah kaget. kaget tiba-tiba Tiba-tiba enggak, cuma udah kaget aja. Cuma Ya. nyer begitu. Iya. Kalau Oh, orang Jawa bilang iya, kan iya. biar nyerah Iya. begitu. Berarti sama ya sakitnya ya? sama. Ya. Iya tadinya mah saya ini kan sakit berobat, jadi saya ngikutin nganterin sono sini, akhirnya tipes saya Ya. kambuh. Ya. Pas sudah gitu nggak lama, ada kali sebulanan habis Ya. tipes, baru saya lambungnya ini lagi. Insya Allah di sini nanti ketemu obatnya. Ya Ya, mudah-mudahan. ini masalahnya bukan lambung sebenarnya, ini cuma limpa agak panas saja. Kalau suhunya naik, Ya. Jadi ketakutan juga ada saya Pak. ya Takut. ya kayak gini hampir semua karena yang diserang ini kan perasaannya bukan fisiknya. Jadi organ-organnya itu bukan organnya langsung yang diserang, tapi yang tidak kelihatan tuh perasaannya seperti suhunya, energinya atau gasnya itu yang menyerang ini. Makanya ini tidak bisa dilihat dengan alat-alat canggih. Ya walaupun normal semua. ya, ya kalau dekat dokter pasti normal semua. Iya. Nanti lama-lama kalau kita periksa ya larinya suruh ke psikiater karena ini memang Iya. tidak bisa dikenali. Ya namanya Penyakitnya dokter udah unik. bosan banget, bosan udah. Iya. Kayaknya seminggu bisa 2 kali, 3 Tiga kali. Iya. kali ke dokter. Tapi nggak ada perubahan. Gitu. Iya. Ya kalau Iya. habis minum obatnya agak enak sedikit, Iya. tapi ntar itu lagi. Ya, yang bikin enak itu karena gasnya kan terbuang. Kalau gasnya terbuang tapi pusat gasnya tidak dibuang, ya itu akan timbul lagi. Ya, Seperti kita membuang asap tapi tidak mematikan apinya. ya.
Nah itu seperti itu. Kita tugasnya mematikan apinya dengan sendirinya, asap akan kebuang dengan sendirinya. Ya, jadi saya kalau kasih lambung, asam lambungnya rasanya perutnya udah nggak enak. Ya. Ini di sini suka nyeri, Ya. terus di sini. Ya, ya. Itu. Cuma nanti gini, kalau agak nyeri-nyeri di dada, sudah itu mendekati sembuh. Biasanya agak nyeri-nyeri di dada, nggak usah takut. Itu jenis gelembung-gelembung udara saya seperti itu kan. Kalau lihat pernah karet ventil yang suka buat pompa ban ya, itu ditiup sedikit saja, itu gas itu di dalam pembuluh darah begitu. Jadi kalau itu yang gelembung sedikit yang sini kempes semua, ini kalau didorong kan jalan. Nah itu nanti di pompa jantung ini jalan, jadi gelembungnya jalan. Nah kulit yang dilewati ini kan agak menipis. Nah itu yang membuat celkit-celkit itu. Tapi cuma lewat saja, setelah itu nanti masuk ke lambung aman. Karena ini gasnya nanti tugasnya obat itu nanti mendorong gas yang sudah menyebar ke seluruh tubuh, dibalikkan ke lambung supaya keluar lewat sendawa dan buang angin. Ini juga susah ini kayaknya. Ya. Kayak tusuk jarum. Iya. Saya tadi ini kalau udah teman. Ya seperti ketusuk-tusuk jarum juga nggak apa-apa. Tapi kalau ditekan begini sakit karena ada yang menolak tekanan, ada yang suka dengan tekanan. Itu kalau di YouTube saya sering saya sebut menolak tekanan itu kalau ditekan sedikit saya sudah sakit, itu namanya menolak tekanan. Tapi kalau ditekan-tekan gini malah nyaman, nah itu suka dengan tekanan. Ini beda-beda juga. Masalahnya juga berbeda. Rasanya gantung, saya bilang gitu kan, saya kayaknya ke dalam. Enggak ada pokoknya beberapa. Makan aja bingung, takut mau makan itu takutin. Makan itu takutin. Jadi banyak yang saya ini berat badan turun berapa kilo? Kalau badannya alhamdulillah paling cuma sekilo doang lah. Kalau ya. Kalau saya yang banyak. Banyak, ya. Iya. Tapi sedang segini. Makanya Iya, sih tadinya kan saya nggak mual. Iya. Makan biasa gitu nggak mual. Kalau saya mual. Ya, kalau tadinya gemuk mungkin pengen diet, nggak keturutan, nah akhirnya diet kan langsung sama Allah kan. Diet alami yang begini. Iya, jadi tadinya kan saya Iya. 75-76, Iya, sekarang iya. 68. Ya, oh ya nggak banyak turunnya. Ya. Ya. Lagi awal belum sakit Erik, sih masih ini pijat dulu masnya. Cuman kalau pantangan, saya hanya pantang pisang, kacang tanah, pepaya. Sama yang Ya. itu ya betul ya. Ya, selain itu silahkan makan, mau yang pedas, mau yang asam, mau yang apa, yang disukai makan saja aman. Nah, termasuk mie juga itu aman. Untuk baru juga. Saya pokoknya udah gak berani selama 4 bulan Iya. ini udah gak makan mie, gak makan. Nah, kita itu kalau setiap dipantang, kita karena kalau kita kan orang awam ya, kita nggak mau Iya. pelajari pengobatan. Setiap ada apa-apa itu kita nggak mau memikirkan apa ini aman dan tidaknya. Umpama tidak aman itu tidak amannya di mana, kan harusnya gitu. Iya. Kita lihat Amerika, Arab Saudi, ya itu kan nggak ada beras, sana tepung semuanya. Nah, Makanannya kalau nggak mie, roti atau bentuk yang lainnya, martabak atau apa, itu semuanya. Nah itu isinya cuma itu, India minyak-minyakan yang dimakan. lemak. Ya aman aja ya. Ah. Nah itu kita ambil kesimpulan ke situ saja. Terus kan kadang kalau di YouTube itu kan banyak yang menyatakan jangan makan mie. Kalau merebus mie gimana, waktu itu saya sempat nonton gitu. Suruh matang kalau Ya. mie biasanya. Mie itu mau matang mau mentah itu kan tepung. Iya. Terus saya pernah lihat bikin mie langsung karena saya pernah kerja di Indomie. Nah itu juga sama. Itu mie itu pas dipotong-potong itu kan supaya tidak tidak campur lagi, itu kan taburin tepung kanji. Nah itu supaya nggak lengket lagi. Kalau lengket lagi kan nggak bisa di oven. Iya. Nah pas di oven tepung kanji tadi kan kering semua. Nah kering semua, makanya kalau direbus itu seperti kapur. Itu bukan kapur. Nah yang bikin nggak aman gimananya saya nggak ngerti. Cuman kalau kita sudah seperti dicuci otaknya, ini harus pantang, nah akhirnya takut. Akhirnya pas makan ya bener sakit. Padahal enggak. Ini di sini banyak yang sering saya coba langsung. Itu kayak kemarin yang dari anggota DPR juga saya suruh makan. Mau makan santan itu kalau mau apa-apa kan nyalain saya nanti. Ya udah makan aja nih. Kebetulan kalau siang kan kakak saya jualan makanan yang hampir semua santan ya. Santan pedas itu rata-rata. Iya. Tapi yang pada makan di sini nggak ada yang kamu. Tadi juga dari Lampung juga gitu. Pengen tes Pak, selama ini saya nggak boleh makan gorengan, udah makan 4 apa tadi juga nggak apa-apa sampai pulang. Bener juga ya Pak, perutnya kenyang doang. Ya kenyang makan. Iya.
Saya selama ini makannya pada sayur bening doang, Pak. Ya, sayur bening paling ayam Ya. kuningin gitu Ya, aja, tempe itu nggak ada ya makanan yang membahayakan tuh nggak ada. Cuman kalau kita sudah sakit, memang ada salah satu atau dua makanan yang memang harus dipantang. Tapi nggak semuanya. Contohnya gula. Kenapa saya gula juga? Masalah gula, sakit jantung, saya nggak pernah banyak pantangan. Karena tugas pengobatan itu bukan banyak mantang, tapi menyelesaikan masalahnya. Contohnya, umpama got depan itu tersumbat, ya kan? Sudah got itu tersumbat, tapi tidak diambil sumbatannya itu, sudah banjir. Nah akhirnya banjir ini kenapa banjir? Karena tersumbat. Nah kita cuma larang, jangan buang air, jangan buang sampah di atas, nanti tambah banjir kan gitu. Tapi sumbatannya nggak dilepas, kan banjir nggak? Kan banjir terus. Iya. Nah penyakit juga sama, kalau nggak diselesaikan masalahnya ini, cuma dilarang makan ini, makan ini, makan ini, ya nggak selesai. Yang ada kita tambah rusak, tambah kurus, tambah parah. Iya. Kita kan berobat pengen nyari sehat kan. Iya. Nah, umpama datang sehat, jangan sampai kita berobat malah tambah parah. Nah ini yang hati-hati. Zaman sekarang Iya. banyak berobat bukan sembuh tambah parah, ini banyak sekali sekarang ini. Banyak. Ya, sebenarnya dari 2016 saya udah dagang, tapi 2016 itu cuma sakit jantung saja saya bikin dulu. Nah makanya kalau buka Facebook saya yang 2016 itu rata-rata testimoninya yang ini sakit jantung saja semuanya. Tapi pas mulai 2017 akhir, nah itu mulai asam lambung pada banyak yang sembuh dengan obat saya itu mulai nyebar. Akhirnya saya fokuskan ke Facebook dulu. Nah terus ada yang bilang dari Sulawesi, karena sembuh satu keluarga. Nah itu Pak, kalau bisa di YouTube itu lebih luas, banyak orang yang sakit di situ. Di situ nerangkanya nggak seperti Pak SC kan gitu. Akhirnya saya buka di YouTube, saya lihat-lihat. Oh iya, semua nyalahkan pola pikir, pola makan. Udah mulai saya masuk. Iya, kalau bahasa yang lain kan. Ya makanya subscribe-nya itu cepat sekali karena memang saya berseberangan dengan dokter, dengan motivator-motivator asam lambung yang lain. Iya. Tapi kita bisa membuktikan, jadi nggak hanya ngomong saja. Kalau kita ngomong saja ya nggak laku juga. Yang penting kan kita bisa ngomong itu kan memberikan bukti. Jadi itu bukan ngomong saja. Kalau ngomong saja gini, ternyata sembuh juga enggak ya. Sama lama-lama juga orang-orang kan nggak percaya. Itu aja. Karena zaman sekarang itu yang penting bukti, bukan omongannya itu. Iya. Omongan Twitter kan bisa dibolak-balik. Nah, kemarin malah ada yang ke dokter divonis pedunya bengkak. Nah kita kan namanya orang sakit, ditanya kan pasti ini kan, ditanya itu pasti kan pengen tahu penyebabnya apa. Ditanya itu kok bisa bengkak itu sebabnya apa dok? Kamu mau belajar kedokteran malah gitu dibentak katanya. Terus katanya akhirnya ke sini. Kan harusnya kan jelaskan masalah kok bisa bengkak itu kenapa. Nah, kalau di saya kan jarang ada jantung bengkak, nggak ada. Terus empedu bengkak nggak ada, lambung bengkak nggak ada. Tetangga saya katanya kan nyariin obat nyeri gitu. Ya. Saya bilang pas ketemu di apotek, lah si mbak di sini, iya kok. Ngapain? Ini nyari obat nyeri, saya kok kalau ini lambungnya nggak enak terus dari ulu hati langsung sini, ya dari sini ke sini tuh sakit gitu, sampai di belakang kayaknya ini banget, muncul banget saya bilang gitu. Lah mau nyari apaan ini mbak? Saya itu pas ketahuan lagi hamil, pas hamil yang ini. Katanya ketahuan ini jantung saya bengkak. Jadi dia setiap itu dia nyari obat itu. Kalau itu katanya nyari banget di sini. Gitu, Terus sekarang udah sembuh. Nggak tahu, saya nggak pernah maksudnya ketemu tapi nggak pernah nanya, nggak pernah ngobrol. Terus nggak nanya minum obat apa gitu? Lagi tuh lihat itu bentuknya kayak apa sih obat emas yang itu, yang model kayak PKP itu kan yang gitu. Ya saya kirain dikasih tahu teman baru tahu ke YouTube saya gitu. Enggak, belum ketemu saya aja ini kan baru. Ini bapaknya kalau ini suka buka-buka YouTube. Saya bilang katanya Senin aja ya ke sono ke Pak SC. Saya bilang saya nggak mau lama-lama. Saya bilang gitu.
Kalau bisa Cuman ini besok terus aja terang saya ya, kalau badannya lemes. ya kalau di sini itu kalau terapi kan sukarela. Cuman kalau obatnya memang agak mahal. Itu Iya. obatnya saja yang agak Ya itu mahal. kan ketahuan Iya. juga dari Iya. YouTube semua. Ya, dari cuman terang, kalau kan. ya kalau apa namanya, kalau memang nggak harus pakai obat, saya juga nggak pernah bilang harus pakai obat. Banyak juga, Pak kalau obatnya mana? Ini nggak pakai obat udah sembuh, ngapain pakai obat kan gitu. Nah sembuh-sembuh yang tanpa obat ya saya nggak anjurkan obat, termasuk pengapuran, sakit kepala yang tidak kunjung sembuh itu biasanya tanpa obat, cuma terapi saja selesai. Ya memang kalau nggak pakai obat ya saya nggak anjurkan obat. Nah kadang orang soal pengen minta semua yang cair. Yang cair ini kan hanya orang-orang tertentu kayak Mas ini, nah ini perlu cair. Kalau Mbak enggak, karena beda. Iya. Nggak sering panas kan di lambung. Kalau saya lambung mah nggak panas, Iya, cuman perih di ulu hati oh, kan. sampai Ya, sakit ke belakang Ya, gitu. ya. Oh, jadi dari Ya. pokoknya dari sinilah. ya ini belum parah semua, insya Allah ya satu kali datang ini nanti setelah 3 hari konsumsi perkembangan sudah banyak sekali. Tapi seandainya sembuh dalam waktu 2 minggu, ya dihabiskan obatnya supaya tidak tidak kambuh lagi. Iya. Nah terus kalau seumpama nanti sudah sembuh, nah itu pisang seumur hidup tinggal kalau pengen sehat. Tapi kalau Pisang yang sudah sama- direbus, digoreng, ditolak juga itu aman semuanya. Oh nggak apa-apa. Yang belum dimasak jangan coba-coba. Oh, yang Nanti perhatikan kemarin kalau tadi. umpama kambuh sewaktu-waktu, nah tinggal lihat kita makan pisang apa, nggak mau pisang kecil kayak apa itu pengaruh. Oh, Karena belum lama juga ada yang telepon, tapi ya udah mungkin 2 bulan yang lalu ya. Itu dari Banyuwangi atau mana gitu. ya. Terus Pak, ini saya kok kambuh lagi kenapa ya? Kemarin-kemarin udah ada 4 bulan itu saya nggak ngerasain apa-apa. Ini tiba-tiba kembali seperti semula Pak gitu. Saya tanya, Ibu makan pisang nggak? Ya makan Pak. Nah bukan salah saya berarti ya Bu, kan gitu. Masa cuma 1 gigitan aja kambuh Pak? Lah 1 gigitan kambuh itu kan pantangan. Iya, itu pantangan. Seumpama Ibu puasa makan sepiring boleh nggak Bu? Ya kan gitu. Ya puasa nggak boleh Pak. Nah kalau saya sendok, ya sama nggak boleh. Ya sama pisang juga nggak boleh. Akhirnya iya Pak gitu. Masa sesendok apa segigitan aja kambuh kan gitu. Nah memang dilarang ya udah Ibu nggak usah ini makan dulu gitu. Karena saya dulu pernah itu kan lama sampai sembuh itu semua pisang saya coba itu. Awal-awalnya saya nggak tahu kalau pisang bikin kambuh. Cuman setiap makan pisang kok saya langsung bilang begini itu udah ketiganya itu. Nah terus akhirnya saya coba setiap itu makan pisang kambuh, asal makan pisang macam-macam pisang itu kambuh. Nah yang paling parah itu terakhir 2017 kemarin itu pisang ini kakak saya awalnya suka pisang, biasanya tiap hari sini ada pisang. Nah itu semenjak saya buka terakhir saya nggak ada pisang itu.